Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Susanti dengan NIM 62032210007 dari kelas Ikorces Tambuk 2020. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester kesehatan olahraga. Di sini, saya membawa materi tentang doping dan penyalahgunaan obat. Doping adalah obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan performa atlet. Dikutip dari American College of Medical Toxicology, praktik doping oleh para atlet sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Dulu, meningkatkan performa atlet bisa dilakukan melalui diet khusus dan mengonsumsi tanaman jenis tertentu yang dianggap dapat meningkatkan kekuatan fisik. Namun, baru-baru ini praktik doping mendapatkan perhatian khusus dalam dunia olahraga karena menggunakan obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan performa atlet. Terlepas dari peningkatan kinerja yang terlihat pada atlet, para atlet juga sering menderita efek kesehatan yang merugikan dan bahkan kematian dini terkait dengan praktik doping. Hal itu membuat ada larangan menggunakan doping pada tahun 1928 oleh Association of Athletics Federation. Selain itu, WADA juga menetapkan daftar zat terlarang dan metode pengobatan yang diterbitkan setiap tahun yang tidak boleh digunakan oleh atlet. Berbagai hukuman dapat dijatuhkan kepada atlet yang terbukti melanggar kode anti-doping. Di antaranya, pertama, pembatalan raihan medali olimpiade atau gelar olahraga. Yang kedua, larangan seumur hidup mengikuti kompetisi olahraga. Adapun jenis-jenis doping, yang pertama itu ada eritropoietin atau EPO. Eritropoietin merupakan hormon peptida yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Biasanya atlet menyuntikkan EPO untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah dan kapasitas aerobik yang dimiliki. Penggunaan EPO bisa mengakibatkan pengentalan darah, penyakit jantung, emboli otak atau paru, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua itu ada CERA. CERA atau Continuous Erythropoiesis Receptor Activator merupakan turunan generasi ketiga dari EPO. CERA kerap digunakan untuk meningkatkan kapasitas pembawa oksigen guna meningkatkan daya tahan tubuh. CERA juga sering digunakan setelah pelatihan untuk mendorong pemulihan yang lebih cepat. Yang ketiga ada steroid. Steroid anabolik adalah obat yang menyerupai testosteron, yakni hormon yang diproduksi di testis pria dan ovarium wanita, tetapi jumlahnya rendah. Steroid mampu meningkatkan ukuran dan pertumbuhan otot. Ada juga klaim bahwa steroid bisa mempercepat pemulihan pasca cedera. Yang keempat itu ada diuretik. Diuretik sering digunakan untuk menyamarkan deteksi zat terlarang lainnya. Selain menutupinya, diuretik juga sering digunakan atlet untuk menurunkan berat badan. Beberapa cabang olahraga tertentu memang mengkategorikan atlet berdasarkan berat badan. Contoh diuretik yang sering digunakan termasuk furosemide, bendroflumethiazide, dan metolazone. Yang kelima itu ada doping darah. Ada dua cara doping darah. Yang pertama, doping darah autologous adalah transfusi darah sendiri dari darah yang telah disimpan, didinginkan atau dibekukan agar bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Yang kedua, doping darah homolog adalah transfusi darah yang telah diambil dari orang lain dengan golongan darah yang sama. Yang keenam itu ada insulin. Insulin dapat meningkatkan penyerapan glukosa dalam otot dan membantu pembentukan dan penyimpanan glikogen otot. Atlet yang menggunakan doping ini biasanya berada dalam bidang olahraga yang membutuhkan daya tahan tinggi. Doping insulin dapat menyebabkan kadar gula darah sangat rendah atau hipoglikemia, hilangnya fungsi kognitif, kejang, ketidaksadaran, hingga kerusakan otak. Adapun efek samping atau bahaya penggunaan doping adalah
Pertama itu ada kardiovaskular. Irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan kematian mendadak. Yang kedua, sistem saraf pusat. Ada insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, tremor, pusing, dan stroke. Yang ketiga, ada pernapasan, yaitu mimisan dan sinusitis. Keempat, ada hormonal, infertilitas, ginekomastia atau payudara membesar, penurunan ukuran testis, gairah seks rendah, akromegali, dan kanker. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.